Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah adik-adik dapat menghitung validitas dan reliabilitas instrumen pilihan ganda. Kemudian yang kedua dapat menghitung validitas dan reliabilitas instrumen esai atau angket. Nah, apa itu validitas? Validitas berasal dari kata valid yang berarti tepat. Nah, validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen yang valid merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Nah, ada beberapa bentuk pengujian validitas instrumen. Yang pertama adalah validitas konstruksi, validitas isi, dan validitas empiris. Oke, kita masuk ke jenis validitas. Validitas konstruksi merupakan validitas yang menunjukkan seberapa jauh item-item instrumen mampu mengukur sesuatu yang hendak diukur sesuai dengan konstruk atau definisi konseptual yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh, dilakukan tes kecerdasan emosional di sekolah, maka tes tersebut harus mencakup berbagai aspek emosi. Nah, validitas konstruksi ini akan memastikan apakah tes ini benar-benar mengukur aspek kecerdasan emosional sesuai teori atau tidak. Kemudian yang kedua, validitas isi suatu instrumen dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu instrumen mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Contohnya, ada tes matematika di akhir pembelajaran. Nah, tes ini harusnya memuat semua indikator yang menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya validitas empiris. Ini diperoleh berdasarkan hasil uji coba atau pengukuran yang sesungguhnya. Nah, validasi empiris ini dia terbagi atas dua. Ada yang namanya validasi eksternal dan internal. Nah, untuk internal kita akan bahas selanjutnya berdasarkan analisis butir. Sekarang ini merupakan analisis butir untuk yang ini ya, untuk yang validitas empiris. Jadi kita berikan contoh di sini validitas instrumen pilihan ganda. Nah, apabila tes berbentuk objektif seperti pilihan ganda atau multiple choice atau benar salah atau menjodohkan, di mana skor butirnya berbentuk dikotomi atau 0,1, maka untuk yang validitasnya dia menggunakan rumus yang namanya koefisien biserial. Ini rumusnya. Nah, ini untuk nilai PI ini peroleh dari jumlah siswa yang benar dibagi jumlah siswa. Nah, ini RBIS itu koefisien biserial. Kemudian X bar I itu merupakan rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir ke I. Kemudian X bar T itu merupakan rata-rata skor total seluruh responden. ST adalah standar deviasi, sedangkan PI adalah proporsi jawaban yang benar. QI adalah proporsi jawaban yang salah, atau di rumusnya adalah 1 kurang PI. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh soal ya. Jadi di sini seorang guru melakukan uji validitas instrumen dengan melakukan uji coba pada 10 orang siswa. Soal berbentuk pilihan ganda di mana jika benar dapat skor 1, jika salah dapat skor 0. Ini merupakan hasilnya. Kita langsung saja pada perhitungannya ya. Jadi ini merupakan tabel bantu perhitungan yang akan memudahkan kalian untuk menghitung nilai koefisien biserial untuk masing-masing butir soal. Jadi langkah pertama adalah, jadi ini kita jumlahkan dulu per masing-masing baris, ini jumlahnya, kemudian dipangkatkan 2, jadi 9 pangkat 2 dapat 81 dan seterusnya. Ini juga dijumlahkan ke bawah ya. Nah, untuk yang X bar I ini kita cari dengan cara berikut. Jadi ini ilustrasi menghitung rata-rata butir soal yang pertama. Nah, sekarang untuk butir soal yang pertama yang kalian perhatikan adalah yang nilainya 1 atau yang menjawab benar ada berapa orang? 7 ya. Jadi nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 10. Jadi kita jumlahkan skor total untuk siswa yang tadi yang menjawab benar. Jadi 9 tambah 8 tambah 8 tambah 2 tambah 9 tambah 3 tambah 9 dapat 48 nilainya. Kemudian dibagi, karena ada 7 orang menjawab benar maka dibagi 7, diperoleh 6,86. Kemudian yang kedua, menghitung rata-rata total dengan cara skor totalnya dijumlahkan kemudian dibagi 10 banyaknya siswa ya. Jadi 57 dibagi 10 dapat 5,7. Kemudian yang ketiga, menghitung standar deviasi total. Ini rumusnya. Jadi kita jumlahkan yang pangkat 2 ini, X bar pangkat bukan X bar ya, X kuadrat, kita jumlahkan dapat 413, kemudian dibagi N 10. Kemudian ini jumlah dari X skor total ini 57 bagi 10. Nah, ini dikuadratkan ya. Nah, ini 413 bagi 10 dapat 41,3. Nah, ini 57 bagi 10 dapat 5,7. Kemudian dipangkatkan 2 dapat 32,49. Dikurangi dapat 8,81. Kemudian ditarik akar dapat 2,97.
Selanjutnya, kita akan menghitung proporsi yang benar. Jadi, berapa orang siswa yang menjawab benar di sini? Oh, 7. Nah, berapa jumlah siswa? 10. Berarti 7 bagi 10 dapat 0,7. Kemudian yang menjawab salah atau KI itu dapat 1 kurang PI. Berarti 1 kurang 0,7 dapat 0,3. Itu diisi di sini, 0,3. Paham ya? Sekarang kita tinggal menghitung koefisien biserialnya. Tadi kan kita sudah dapat X bar I-nya 6,86, X bar T-nya 5,7, kemudian ST-nya 2,97. Kemudian di akar dari P1-nya ini 0,7, Q1-nya 0,3. Nah, ini tinggal dikurangi dulu, baru dibagi. Ini juga dibagi dulu, baru tarik akar. Nah, ini diperoleh 0,596. Nah, keputusannya apa? Nah, karena R tabel. Nah, sekarang sebelum kita memberi keputusan, kita cari dulu R tabelnya ya. R tabel untuk alfa atau taraf signifikansi 5% dan N-nya 10, dimana DF-nya berarti N kurang 2 ya, berarti 10 kurang 2 dapat 8. Nah, R tabelnya adalah 0,707. Oleh karena 0,596 tadi, yang tadi R hitung yang ini 0,596 kurang dari 0,707 atau R biserial kurang dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir soal pertama tidak valid. Ya. Akan tetapi kalau misalkan dia lebih dari 0,707 ini, maka dia nanti valid. Nah, ini merupakan rekapitulasinya dari butir soal pertama sampai butir soal ke-10. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Jadi di kolom R biserial dengan R tabel. Nah, ini yang pertama tadi ya, yang butir soal pertama dia tidak valid karena R biserial kurang dari R tabel. Nah, kalau yang butir soal kedua, ini 0,880 ini lebih dari 0,707, maka dia valid. Dan ini juga 0,811 lebih dari 0,707, maka dia valid. Nah, kesimpulan akhirnya adalah ada 4 butir soal yang tidak valid, yakni butir soal pertama, 4, 5, dan 7. Nah, nanti butir soal ini nanti tidak akan dipakai atau langsung dieliminasi ya. Jadi yang digunakan hanya butir soal yang valid saja. Oke, saya lanjutkan ke bahas tentang validitas instrumen esai atau angket. Tes berbentuk esai seperti uraian, isian, ataupun tes angket merupakan tes dengan skor butir kontinum atau dengan rentang nilai. Nah, untuk pengujian tes ini dia menggunakan rumus korelasi produk momen. Ini rumusnya. Kemudian butir soal dikatakan valid apabila R hitung dari sini lebih dari R tabel, di mana DF-nya sama dengan N kurang 2. Kita masuk ke contoh. Jadi ini ada seorang guru yang melakukan ujian validitas instrumen angket. Ada 10 orang siswa. Nah, instrumen ini skalanya 1 sampai 5 ya. 1 itu sangat tidak setuju, sedangkan 5 itu sangat setuju. Ini skor butirnya masing-masing siswa. Sekarang kita akan langkah pertama adalah buat tabel bantu perhitungan. Karena kita mau membuat atau menghitung validitas untuk skor butir 1, maka yang nilai di skor butir 1 ini dianggap X, sedangkan skor total dianggap Y. Nah, ini nilai X yang di sini ya. X-nya sudah ada. Kita tinggal mencari X kuadrat, Y kuadrat, kemudian X kali Y. Nah, X kuadrat diperoleh dari nilai X dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 dapat 4. Kemudian untuk yang Y kuadrat diperoleh dari Y pangkat 2. 13 pangkat 2 ini 169 ya, dan seterusnya. Kemudian X kali Y. Nilai X 2 dikalikan Y 13 dapat 26. 3 kali 18 sama dengan 54 dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya kita menghitung nilai R ya. Jadi karena ini sudah ada informasi semuanya, jadi ini jumlahnya terakhir, kita tinggal masukkan di rumus seperti ini. Rumusnya, nah N-nya diganti 10 karena ada 10 siswa. Sigma XY-nya adalah 553. Kemudian sigma X adalah 29. Sigma Y adalah 177. Kemudian N juga 10. Sigma X kuadrat 97. Kemudian sigma X dipangkatkan 2. Yang ini 9 pangkat 2. Kemudian ini sigma Y pangkat 2 ini 3341. Kemudian sigma Y dipangkatkan 2. Nah, ini 177 pangkat 2. Nah, ini dikalikan dapat 5530. Juga dikalikan dapat ini. Dan dikurangkan ya. Dapat 397. Ini juga dikalikan. Ini dikalikan juga. Tinggal dikalikan. Diperoleh yang di bawah. Nah, ini tinggal dibagi nanti. Tapi tarik akar dulu. Kemudian dibagi dapat 0,766. Nah, apa keputusannya? Nah, diketahui bahwa R tabel untuk yang taraf signifikansi 5%, kemudian DF-nya 8 adalah 0,707. Nah, karena 0,766 ini
lebih dari 0,707 atau R hitung lebih dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir soal pertama dia valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, sekarang dilanjutkan untuk butir soal lainnya ya. Nah, ini merupakan hasil perhitungan akhir. Ini R hitungnya. Ini untuk yang butir soal pertama. Nah, butir soal kedua ternyata nilainya 0,523, lebih kecil dari 0,707. Karena lebih kecil maka dia tidak valid. Sedangkan yang lainnya dia sudah valid ya, karena lebih dari nilai R tabel. Nah, butir soal yang tidak valid ini harus dieliminasi atau tidak bisa dimasukkan dalam instrumen.